Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur di mana berada di pagi menjelang siang. Kita masuk di program obrolan komunitas di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini komunitas yang akan kita ajak ngobrol ada komunitas teater ya. Tepatnya namanya Teater Bahasa Indonesia dari UMP ya. Kita membahas mengenai bagaimana kegiatan mereka ya selama berteater dan juga ternyata mereka ini adalah anak-anak dari Bahasa Indonesia fakultas ya, jurusan. Oh, pendidikan. Ya, nanti kita akan ketahui dari mana mereka ya, dari komunitas ini apakah umum ataukah khusus ya. Jadi kita akan ngobrol bersama komunitas teater Bahasa Indonesia. Di studio sudah ada dua narasumber, sebenarnya tiga, tinggal nunggu satu lagi ya. Kalau hadir kita langsung tanya-tanya juga nantinya. Ada yang pertama Medio Lailatin Nifspi SPD GR MPD selaku dosen dari PBSI UM Palembang. Dan juga ada Oktaria Saputri Pimpro atau anggota dari Teater Bahasa Indonesia. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, Halo. dulur. Iya. Apa kabar yo? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, apa kabarnya? Sehat, Wah, alhamdulillah. Yang Siko lagi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, kita coba ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baru kejingkuan mic yang nomor 2 ya keluar ya. Oke. Medio ini ternyata sebagai dosen ya yes, betul. di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke. Dan kenapa kok tertarik untuk memberikan materi teater untuk anak-anak bahasa Indonesia? Tapi ada hubungan juga sebenarnya ya. Ada dong Ya, sangat. Jadi, silakan. kalau di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kan sebenarnya ada tiga apa ya konsentrasi ya. Konsentrasinya itu ada tiga. Yaitu kita tuh fokusnya adalah lebih ke apa namanya pendidikan. Jadi kalau misalnya di pendidikan itu bagaimana caranya dosen-dosen itu ngajarin ke mahasiswa itu bagaimana ngedeliver materi untuk sekolah-sekolah. Karena pada dasarnya lulusan dari sini kan outputnya sebenarnya pasti akan menjadi guru gitu. Kebanyakan itu jadi guru. Jadi kalau di kuliah di kampusnya itu lebih kayak diajarin bagaimana teori-teori tentang fakultas pendidikan, ya, model pembelajaran dan lain-lain. Terus juga selain itu kita juga ada yang namanya bidang linguistik atau bidang bahasa Indonesia, di mana bagaimana cara tata bahasa yang baik dan benar itu seperti apa, dan juga bagaimana kita apa ya, misalnya fenomena berbahasa, misalnya kayak bahasa Palembang. Ada ya mata kuliah bahasa Palembang ya. Iya. Terus juga kita Ada pilihan bahasa Indonesia? ada Bahasa jadi, Palembang? ada. Jadi kita tuh ada bahasa Ini mungkin akan Indonesia. menjadi kesempatan adik-adik ini kalau mereka secara langsung mengajar nanti ada bisa mulok atau muatan lokal. Iya, atau- bisa. Jadi kayak bahasa Bahasa Palembang Palembang. dijadiin muatan lokal di sekolah-sekolah juga bisa Iya, kayak iya. gitu. Jadi kita juga bahasa daerah juga, terus juga bahasa asing juga. Jadi semua bidang-bidang kebahasaan juga kita pelajari juga di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita fokusnya lebih banyak juga ke sastra juga. Sastra, ya. Jadi Ya. sastranya khususnya ke drama. Yang mana kita tuh berharap bahwasanya lulusan dari program studi pendidikan bahasa ini adalah outputnya itu bisa menjadi seorang penggiat teater juga. Ya. Jadi kayak Wadola ini aja kan penggiat teater yang Iya. sebenarnya basically bukan orang bahasa kan, Bukan pendidikan kita bahasa tapi hanya apa ya, hobi ya. hobi. Nah, gitu. Otomotif, Nah, otodidak. Otodidak. Nah, Wadola aja yang basically bukan orang pendidikan bahasa lagi menggeluti dunia teater, apalagi orang bahasa. Ya. Seharusnya orang-orang bahasa lah yang sebenarnya Minimal berkembang, mereka gitu. memiliki dasar-dasar ya. Betul. Oke. Nah, aku manggil Medio Pak ya. Boleh. Medio. Medio, sejak kapan komunitas ini dibentuk? Oke. Boleh Jadi tahu? kalau kita tuh komunitas kita ini di bawah naungan dari program studi sih sebenarnya, bukan dari universitas. Ini juga sebenarnya baru juga. Kita sebut dengan Teater Bahasa Indonesia ini udah sekitar 3 tahun sudah berjalan karena pementasan juga sebenarnya setiap tahun kita Setiap selalu tahun ada ada. pementasan. Selalu ada. Berapa Karena, kali setahunnya biasanya di agendanya? berapa kali? Satu kali Satu ya? tahun sekali. Satu tahun sekali. Itu kalau untuk yang umum nonton. Kalau yang di dalam kampus sendiri ada nggak kira?
Oh, nggak ada sih, kita fokusnya lebih ke, karena ini kan sebenarnya mata kuliah, jadi Heeh. produk akhir dari mata kuliah sih lebih tepatnya. Jadi kayak setiap tahun itu ada mata kuliah ini. Setiap tahun ya, setiap Ya, semester. setiap tahun. Untuk pengambilan Semester nilai lima. ya. Betul. Tapi selama 1 tahun ini ada pembelajaran selama berapa mungkin berapa kali pertemuan? Kalau dari pelatihannya ada agendanya? Ada. Boleh? Mungkin kalau untuk latihannya itu bisa 3 kali dalam seminggu. Dan itu per angkatan atau gimana? Ya, per angkatan. Sudah Iya, berapa angkatan sekarang? Udah banyak. Tapi sebenarnya gini, Wak. Jadi kita tuh karena ini kan mata kuliah, jadi kayak untuk biasanya yang paling menggeluti itu di orang-orang yang kelas yang sedang mata kuliah tersebut gitu. Ya. Jadi biasanya setiap hari Senin kita itu ada jamnya, jam teori, ada juga jam praktik kayak gitu. Jadi ketika ada jam teori ada dosen lainnya, bukan saya yang ngisinya, ya, tapi jam praktiknya saya yang ngisi kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi latihan di sana gitu. Ya. Ada tempatnya nggak latihan? Biasanya kita itu menggunakan aula FKIP di atas lantai 3. Iya. Nah, Oktaria Saputri ini saya panggil Oktaria ya. Iya, Pak. Oktaria ini selaku Pimpro setiap ini kan mau pementasan ya, Iya. pimpinan produksi pementasan. Nah, untuk tapi bukan pengurus inti ya. Bukan, hanya pimpinan produksi untuk Iya. teater ini. Nah, sampai sejauh ini apakah bagaimana ketertarikan mahasiswa untuk belajar teater? Untuk ketertarikan sendiri sih lumayan ya, cukup banyak yang tertarik. Apalagi di angkatan kami Jadi diwajibkan ya ikut apa gitu? diwajibkan kalau untuk pementasan ini, karena kan itu mata kuliah. Tapi tidak seluruh jadi pemain ya. Enggak, ada yang di bagian lighting. Nah, dan mana lain. cara memilih-milih pemainnya atau hak Itu dari ada apa? tim? Casting. Oh, gitu. Nah, tahun ini berapa pemainnya? Ada jumlahnya berapa? Ini ada tambahan lagi dari siapa namanya? Lebih 20 Pak. Kurang lebih 20. Hah? Vio Tiansyah. 20. 20 ya. Jadi Vio ini sutradara kita di pementasan yang bakal kita rilis di bulan ini gitu. Oke. Jadi ini saudaranya. Ya, sutradaranya. Siapa namanya? Vio Tiansyah Kak. Vio Tiansa yang baru berapa kali udah menyutradarai? Baru kali ini lah. Oh, baru kali ini. Pengalaman ya. Iya, pengalaman pertama. Apa yang menjadi hambatan menjadi saudara ini? Yang tentunya ya awal mula sebagai sutradara pasti banyak yang belum tahu. Nah, tapi sering kali bertemu dengan Pak Mendio, dengan dosen pembimbing, kami diajari secara praktik maupun teori Pak, serta pengalaman langsung oleh pelatih kami dari Teater Gembok. Oh, Teater Gembok ya sebagai pendampingan ya. Iya. Ya. Apa yang mengasihkan jadi saudara? Tentu saja soal Iya. suasana dalam sebuah pementasan Kak. Pemainnya berapa tadi jumlahnya? Kurang lebih 20 Kak. 20 ini kan biasanya karakternya beda-beda nih. Iya. Ya, mana caranya yang jadi saudara? Aku pernah juga mengalami tapi mungkin suasana auranya beda-beda ya. Benar Kak. Jadi cara membedakannya tuh yang pasti setiap karakter itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kak. Nah, ini sebenarnya kami ada beberapa grup. Entah dari grup yang tokoh utamanya tuh pemerannya Oke, grup kelas atau grup WA? grup ini ya Grup di naskahnya, Kalau di kampung kami grup rebana ada. Iya, seperti ada geng-geng tersendiri Oh, dalam iya. cerita tuh Kak. Oh, dalam ceritanya, jadi, ya. nuansanya tuh berbeda. Iya, Ada iya, yang iya. lucu, ada yang misterius, Iya, ada iya, yang iya. Angku, cengal-cengil, angku, mabuk. mabuk, Karakternya ya. Iya, Kak. Jadi ini kompleks sekali. Mungkin naskahnya dibagi jadi beberapa kelompok, termasuk bisa dikatakan dimainkan karakter masing-masing. Iya. Oke, kita mengundang yang pengen bergabung silakan di 0711351656 yang pengen bertaket dengan salah satu komunitas. Ini unik nih. Komunitas ini dibentuk dari satu sama-sama jurusan ya, kuliah. Dan akhirnya menjadi kebiasaan mereka kumpul akhirnya mengagendakan pentas setiap tahun. Iya. Ya. Dari pelatihan atau mungkin dari apa yang sudah didapatkan di teater yang ini siapa tadi namanya? Vio. Yang ini Vio. Pio. Berapa bulan lah kira-kira menerima ilmu dari teater dengan sampai nyampe di saudara nih? Kurang lebih 2 bulan lebih Kak, hampir 3 Satu bulan. semester. Iya. Oke. Itu pada dasarnya kami memang teori dulu. Ya, Menemukan pelatih, dibantu Pak Mendio, baru melakukan latihan
setiap minggu tuh 3 hari. Ya. Nah, mendekati pementasan kami biasanya latihan hampir setiap hari, ya, hampir 1 minggu pun tuh. Oke, Medio. Ini kan mentasan yang keberapa lah ya, Ya. untuk anak-anak dari bahasa Indonesia. Naskah yang dibawakan naskah siapa? Apa naskah Dewe? Karena mereka bahasa Indonesia penulis Dewe, penulis. Ya seharusnya sih seperti itu ya. Harus ya kan? Harusnya kan? Iya. Karena kita dituntut waktu yang sangat singkat, akhirnya kita memilih naskah Memori Merah Tua, Merah Tua. Ini adalah karya dari Kak Yondi Audito. ya, Kak Yondi ini adalah salah satu yang mendampingi kita juga dari teater Gembok juga. Dan ini kebetulan adalah teater ya pernah dipentaskan juga oleh teman-teman dari ini ya Gembok ya. Iya. Iya, Dan Kak. kita adaptasi lagi versi anak-anak bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang gitu. Dibedah lagi Dibedah naskahnya. lagi. Dibedah apa dibedel? Dibongkar ya. Iya, dibongkar habis pokoknya. Durasi ya. berapa sudah diestimasikan? Kurang lebih 2 jam. Itu kan butuh stamina. Aku tahu kalau itu naskahnya yang panjang dan itu harus stamina yang kuat. Nah, bagaimana menjaga stamina? Ini boleh tahu dari Pimpro juga dari saudara? Boleh Kak, kalau dari saya pribadi kemarin tuh baru saja saya sakit Kak, mengalami tenggorokan kering, hampir gejala-gejala batuk. Ngapa ya, Pak. jerit-jerit tahu? Bukan, Iya. ini saya kemarin tuh khilaf, salah makan. Kenapa dia? Oh, dia? Harusnya kan kalau misalnya kita lagi teater itu kan nggak boleh ya makan gorengan. Iya. makan minyak. Ini kayaknya mereka ini agak sedikit bandel gitu Pak. Terutama Karena saya. udah dikasih tahu ya. Iya, benar. Sama juga mungkin tekniknya juga mungkin masih dipelajari Teknik juga vokal. bagaimana vokalnya ya Iya. bisa bukan menggunakan suara tenggorokan tapi pakai suara perut Iya. ya. Kak. Iya. Suara dada atau suara hati gitu Iya. kan. Vio ikut main juga? Apa Kak? Ikut main juga selain Ikut saudara? juga Kak, Oh. sebagai salah satu pemeran di sana. Kenapa? Soalnya Kenapa dia double peran nih? Ya? karena Karena Ini harus kekurangan salahkan medio nih. Laki-laki. Ah, Karena iya, Pak. laki-laki kami itu minim. Oh. Jadi mau tidak mau Vio iya, berperan berusaha juga di sana. semaksimal Oh, iya. mungkin untuk memenuhkan Apa- karakter yang ada karakter. dalam naskah Kak. Tidak, itu satu kelas semua. Iya, Iya, satu Kak, kelas. satu kelas, Satu satu kelas angkatan. bukan satu jurusan, satu angkatan bukan? Sebenarnya Satu satu angkatan, kelas, satu satu angkatan Kak. angkatan. Cuma satu kelas. Iya. Iya Kak. Ya, dan lanangnya dikit. Iya. Berapa kita ada tiga? Ada Tujuh, tujuh tujuh, orang. tujuh Oh, orang. Makanya kita harus apa ya? Lumayan banyak Ya, ya sih. Jadi kita gunakan semua, termasuk Pimpronya. Saya juga kaget. Iya, iya. Kenapa? Ikut main juga Oh, Pimpronya. iya. Tapi nggak apa-apa, yang pastinya biar mereka ini juga bukan hanya tahu secara manajerial aja, tapi juga tahu juga secara artistik juga gitu kan. Iya. Jadi bisa dapat semuanya. Karena kan wadola ya, sebenarnya kalau saya sendiri sebenarnya dulu waktu saya cerita sedikit, waktu saya SMA saya tuh nggak ada jiwa seni sama sekali. Saya kebetulan saya masuk di jurusan bahasa Indonesia waktu kuliahnya. Terus Di Unsri ya? di Unsri, saya di Unsri, terus juga saya ikut nih UKM Teater Gabi gitu kan pada saat itu, dan akhirnya saya memiliki jiwa seni itu, dan ternyata memang pada dasarnya ketika kita berada di dunia kerja, hal-hal yang berkaitan teater ini ternyata berguna gitu, tentang bagaimana organisasinya. Oh, sebelum jadi dosen pernah kerja di swasta? Pernah saya kerjanya di Bogor di salah satu bimbingan belajar yang cukup terkenal yang pernah mendominasi film-film TV gitu. Oh iya iya. Ya tahu ya. Tahu. Jadi ternyata saya merasa bahwasanya ternyata nggak semua perusahaan itu bagus loh secara manajerialnya, maksudnya secara organisasinya. Tapi ketika saya ditempa untuk ikut dalam dunia teater, ketika kita ikut dalam organisasi, ternyata pentingnya itu. Karena pembagian tugas dan lain-lain itu ternyata nggak semua orang Termasuk menguasainya. membaca pola pikir ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya ada kawannya yang karakternya main ini, ya kita harus bisa menghadapinya gimana. Karena kan pada dasarnya ketika kita lagi teater itu kan pressure-nya parah ya. Dalam waktu 3 bulan persiapannya banyak ya, 3 Iya, bulan banyak atau sekali. sampai berapa bulan ya, kalau biasanya kan sampai 6 bulanan kalau misalnya kita mau nasional. Nah di sana tuh kita bisa melihat karakter teman-teman kita dan kita mempelajari bahwasanya bagaimana kita menyikapi karakter seperti ini. Jadi makanya sedikit cerita adalah jadi mereka ini ada sedikit lah yang ngeluh-ngeluh sama saya gitu, misalnya Capek-capek gitu, betul-betul. capek, ada misalnya ini ada orang yang nggak mau bantu atau apa. Saya bilang inilah pembelajaran hidup. Jadi dari teater ini kalian bisa mengenal teman-teman yang lainnya. Ya. Karena mungkin selama ini ngelihat di depannya orangnya baik, kalem. Nah, ketika ditempa kesusahan, inilah lihat temanmu Karakter. dan bagaimana karakternya dan bagaimana kamu harus menyikapinya gitu. Jadi kita tidak bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan negatif. Mungkin kita pahami mungkin dia capek atau dia ngerasa
udah pressure parah oleh oleh pelatih dan juga oleh sutradaranya. Jadi kita harus bisa menyikapi hal tersebut biar jadi bekal juga ke depannya untuk menghadapi berbagai karakter yang ada di dunia ini. Nah, itu gitu. catat dosen ngomong gitu. Teori ya. Iya. Bukan Wadola yang makan, ngomong ya. Tapi yang menyampaikannya dosennya Dewe. Nah, Iya, Pak. Dan memang benar karena kita harus melatih mental juga, ya, karakter juga. Balik ke karakter kita juga. Karena ini ada gawean kolektif ya Medio ya. Betul. Teman-teman ini ada kolektif yang mungkin jiwa dola sih. Kalau senilainya bisa main Dewe. Kalau teater ya dia harus main rame-rame. Walaupun dia monolog ya, dia tetap main rame-rame. Iya. Benar Butuh nggak? tim-tim lain ya. Iya, monolog itu disiapkan oleh teman-teman. Ada yang membuat naskah, ada yang arsiteknya, benar nggak? Iya, betul. Ada yang musiknya. gitu. Settingnya. Iya, tapi kalau pemusik memang main dewe, cak main gitar tunggal atau main keyboard dewe. Nyanyi. Tapi kalau teater adalah kegiatan kolektif. Nah, Betul. membahas mengenai kolektivitas tadi ya, kebersamaan. Bagaimana ditanamkan untuk kebersamaan yang ada di komunitasnya Bahasa Indonesia nih, teater Bahasa Indonesia? Jadi setiap hari pada saat mulai latihan maupun akhir kami selaku pimpinan yang bertugas lah Ya. selalu mengingatkan kepada teman-teman yang kalian bahwasanya ini adalah kerjasama tim. Ya. Semua sama-sama bekerja, semua sama-sama capek, semua sama-sama harus melakukan yang terbaik. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jadi kebersamaan kita tuh haruslah solid untuk mencapai hasil yang terbaik pada saat pementasan tadi. Ini yang keberapa nih? Boleh tahu? Ya, media pengalamannya yang berapa nih anak-anak Bahasa Indonesia? Oh, ini sebenarnya ini udah lama ya, udah lama. Tapi Ada 3 kali 4 kali dah? udah lebih. Kalau lebih. udah Atau lebih. ada yang ikut di luar juga? Ikut teater iya, di luar. iya. Oh, Ada. kebetulan kami berdua itu baru ikut di luar. Ikut teater Oh, Gembok jadi Tertarik. ya memang pengalaman juga kalau di Iya, luar ya media ya. iya. Jadi bukan hanya di dalam saja tapi di luar juga bisa bersinergi dengan kelompok lainnya. Tapi juga Wadola sebenarnya kalau misalnya ngomong masa kebersamaan, kita juga sebenarnya ada agenda tahunan juga ya. Misalnya kayak kita ada family gathering gitu kan. family gathering. Jadi kita kalau setiap tahun itu ada kumpul-kumpul di kayak di Jakabaring di danau, terus kita main game-game. Cuman Jadi cek dola beda diajak ya. nah, itu makanya ini kan momen untuk ngajak Wadola gitu kan. Untuk tahun berikutnya. Iya. Nah, sebenarnya benar ya itu ada mengundang narasumber bukan hanya dari dosen sendiri, mungkin dari seniman atau pelaku seni teater atau sastra lah ya, yang untuk mengisi materi-materi itu juga bagus tuh Pak Medio. Iya betul. Nanti kita undang praktisinya. Ya, Ada salah satu teater yang sangat terkenal, Gembok ya? bukan? Apa tuh? Ya yang Wak Dola itulah. Apa Wak, nama ininya? Oh, teater Manggerot. Oh ya, iya Wanggerot. Itu sangat terkenal. Iya, tuh, di bukan. mana-mana. Kalau terkena tuh tidak minimal Eksis ya. Eksis. Selalu ya. kalau misalnya ada kegiatan selalu ada gitu. Iya, iya, Nah, iya. Jadi kita tuh juga belajar juga sih sama Iya. Wanggerot. Ya, jadi belajar eksis tadi ya. Iya. Nah, untuk kembali ke produksi ya, dari Pimpro sendiri, ini kan berdampingan dengan dosen yang luar biasa sekali. Nah, kendalanya apa nih? Tadi kalau saudara tadi kendalanya karakternya, kalau Pimpronya Paling kendalanya itu ya gerakin teman-teman itu misalnya. pendanaannya dari CK nih. Iya. Dari CK Apa dari kampus? Uang kas. Jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa. Iya. Dari kami untuk kami. Ada sponsor katanya? Belum ada? Belum. Oh, jadi memang mengandalkan tiket ya? Mengandalkan tiket. Ya, jadi ya memang beberapa komunitas juga mengandalkan tiket. Nah, untuk menggerakkan ini sendiri pemutaran dari teman-teman. iya teman atau juga iya. yang akan membeli tiket tadi. Apa dari keluarga dikasih tahu kabar? Iya, dari keluarga, teman terdekat, mungkin dari teman-teman yang di luar. Iya. Ya, sebenarnya kita lebih banyak brandingnya itu lebih ke internal kampus gitu ya. Tapi kita sangat apresiasi sekali kalau misalnya banyak penggiat-penggiat teater juga hadir di pentas kita biar kita juga bisa belajar di ini ya apa namanya diskusi karya gitu. Setelahnya diskusi pasti ya ada ya. secara sehat ya. Ya betul, Iya, betul. itu penting karena beberapa pementasan tidak ada yang seperti itu. Harusnya memang setiap kali pementasan pasti ada salah satu Iya. sebagai masukan, benar nggak? Iya, benar, Pak. Oke, kembali ke komunitas. Ini apakah dibaku ke Pak G bakalnya?
Jadi kan cuman ya project lah ya. Iya, project. Setelah program di reject gitu ya. Iya, Atau jadi- dilepas ya. Jadi kita berharap bahwasanya setelah ini pementasan ini bukan hanya dijadikan sebagai mata kuliah aja, tapi kita berharap bahwasanya teater bahasa Indonesia ini memang terus-menerus produksi. Jadi kalau bisa kita punya target setiap tahun itu kita selalu pementasan di luar mata kuliah. Dan memang kita berharap bahwasanya teman-teman di sini yang hari ini pentas Ya. ada pembelajaran, dan nanti karena kita banyak generasi penerusnya diajar nih adik-adiknya biar bagian bisa pentas, dan kalau bisa ikut-ikut lomba juga kalau misalnya ada di lomba-lomba di Palembang atau di luar kota bahkan seperti itu. Iya benar sekali Pak. Ada tambah lagi Pio mungkin untuk Ini mungkin lebih ke naskahnya Pak. Jadi pada tahun-tahun di atas kami itu naskahnya lebih ke arah tradisional cerita rakyat. Oh, dan udah sebagainya. pernah tradisional Cerita udah. Iya rakyat, benar ya. Pak, Cerita kami rakyat. sering itu. Tahun Jadi terakhir apa tuh yang Yang terakhir terakhir itu itu tentang tentang Hantu Banyu ya? Bukan. Pulau Kemarau. bukan Di itu apa legend- ya Putri. Ya gitulah pokoknya ya, Lupa, seputar lupa. Palembang. Lidah yang merindu Tapi bukan? tahun Iya betul yang merindu Pak. Iya, Oh, ada yang iya, rindu. ada Terus yang sebelumnya merindu. juga pernah Candi Bumi Ayu. Oke. Benar, Kak. Ya memang mengangkat tradisi ya. Iya. Iya, Nah, kali ini jadi coba untuk tahun modern. ini mencoba untuk modern Pak, lebih ke surrealisme. Surrealisme. Iya. Ngerti pemahaman surrealisme? Lebih ke yang terjadi di Sosial. dunia nyata Ah, tapi di tidak dunia benar-benar nyata. terjadi Pak. Ah iya benar ya. Jadi bisa nyebutkan kita takut juga. Iya takutnya salah juga Pak. Alhamdulillah benar. Iya benar ya. Iya. Jadi itu pemahaman namanya. Banyak sekali seni yang alirannya macam-macam ya. Jadi harus Iya. kita mengerti, dipahami. Nah, untuk anak-anaknya sendiri, ini kan mengangkat karakternya udah susah-susah nih. Pasti, Iya, pasti. tadi yang Pak Medi bisa cerita nggak kira-kira mana pelatihan? Nah, karena ini kan melalui teater gembok ya, Iya. diawasi ya. Ya jadi sebenarnya untuk sistem pelatihannya itu ya kita pertama kali kan waktu itu casting dulu tuh Ah, ya, iya. terus juga ngelihat bagaimana karakternya di ini seperti apa, orangnya di dunia nyata itu seperti apa, lalu kita cocok-cocokkan juga dengan karakter yang ada di dalam naskahnya seperti apa. Terus dalam proses pelatihan kita lihat bagaimana perkembangannya ya, ketika dia itu ternyata ada progresnya maju ya berarti udah oke nih, fix nih, ini orang cocok nih untuk di karakter ini. Tapi Iya. sempat ada nggak sih kayak peran pengganti? Sebenarnya pernah. Rencananya pernah ya? Pernah. Ya kayak ngerasa nggak cocok nih dengan, nah ini karakternya kayak nggak cocok, jadi kita ganti-ganti juga gitu ya. Iya. Oke, kita bakal balik lagi di sesi kedua ya. Kita hiburan dulu, break dulu dan mengundang yang sudah berang-dering dari pengen melok ya. Kami undang lagi mungkin dari kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi ya atau komunitas teater yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ingin bergabung sini silakan di 0711351656 atau di 089778848884. Kita break dulu kan dengan lagu yang berikut ini. Sudah takdirnya kita tak saling cinta, walau dipaksa tetap bukan jalannya. Meski terlanjur aku terlanjur sayang, tapi rupanya cuma dianggap kawan. Jangan diungkit kenangan masa lalu
Serapi-rapinya nyingiti rasa di hati. Aku sadar diri, aku pulang ngerti, ada yang lain diburi. Aku sadar diri, aku pulang ngerti, ada yang lain diburi. Selawi gadis Tanjung Payah, dengar surat ngambe hatiku, buat aku mabuk kepayah, sedih leko amo belum bertemu. Sapa namanya, oi adik sayang, nak bertanya malu asanya. Bila ulas lah gadis bulan, siang malam teringat saja. Oi adik sayang, sandu sontan payah, tersenyum saja, belagak pula, mak mana cara, maka pacak bertemu, aku kan bergusik ke sana malam minggu. Sapa namanya, oi adik sayang, nak bertanya malu asanya. Bila ulas lah gadis bulan, siang malam teringat saja. Oi adik sayang, sandu sontan payah, tersenyum saja, belagak pula, mak mana cara, maka pacak bertemu, aku kan bergusik ke sana malam minggu. Oi adik sayang, sandu sontan payah, tersenyum saja, belagak pula, mak mana cara, maka pacak bertemu, aku kan bergusik ke sana malam minggu. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar ya yang ada di mana berada di pagi menjelang siang ini ya. Kita masuk sesi kedua obrolan
seputar komunitas atau obrolan komunitas. Dan komunitas pada pagi hari ini komunitas teater bahasa Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Dan mereka akan menampilkan pementasan. Jadi cocoknya nih temanya implementasi pelatihan bahasa dalam pementasan karya teater. Dan narasumbernya udah 3 nih, Medio selaku dosen dan ada Oktaria Pimpro atau anggota dari Teater Bahasa Indonesia dan juga View ya. Oke, kita lanjut kali ngobrol-ngobrol ya. Medio. Ya. Medio ini kan baru nih dosen di kampus ini ya, Ya, baru OMP nih. Nah, sudah mengenal mahasiswanya masing-masing nggak gitu? Untuk yang mementaskan. Kalau untuk ketemu dengan teman-teman yang dari yang mau mentas ini sebenarnya baru semester ini sih, gitu. Tapi lumayan udah tau lah karena kan. Tapi udah didukung ketemu juga. dosen-dosen lain juga. Ya dong. Iya, Karena ini kan sebenarnya ini udah malah kita didorong oleh wakil dekan, oleh dekan untuk kita harus ada pementasan gitu. Karena ini salah satu bentuk promosi juga kampus kalau kita tuh ada program studi pendidikan bahasa. Oke. Yang salah satunya adalah kita juga fokus ke teater juga gitu loh. Oke, jadi ada pemahaman untuk sebenarnya memberikan pembelajaran bagi calon-calon guru nih. Nantinya kalau mereka mengajar ke sekolah-sekolah ya tidak harus sekolah SMA ya. Iya, benar. SMP, SD gitu. Ya mereka tahu bahwa ada seni peran. Nah, Oktaria sendiri Ya, semester berapa sekarang? semester 5. Semester 5 ya. Sudah apa saja dipelajari? Mungkin dari penulisan naskah pernah? Belum kalau untuk penulisan naskah, tapi baru ke teori gimana cara main peran, artikulasinya, gestikulasi, Teater. terus Asik enggak main teater? asik. Iya. Makanya ini kami lanjut ke teater luar karena memang asik loh. Iya, tidak harus dinikmati diri sendiri, Iya, tapi harus dinikmati orang lain ya dengan Iya. hasil karyanya. Dan harapannya apa nih? Harapannya semoga teater ini dapat bermanfaat untuk kami dan juga bisa menjadi contoh untuk universitas lain untuk melaksanakan teater juga. Kalau bisa setiap universitas ngadu ke Iya. pentas teater, ngadu. Ya memang ada. Tapi ada komunitas teater juga sana ya di kampusnya. Ada. Itu bersinergi tidak? Oh, Di ini ada, tapi dia kalau di Muhammadiyah tuh ada bukan teater sih, lebih ke seni. Iya. Jadi Oh, UKM seni. UKM Iya, seni UKM ya seni. gitu. Tapi untuk teaternya juga nggak terlalu banget gitu. Iya, belum. Cuman ya makanya kita Tapi pengennya ada bersinergi. kolaborasi gitu ya. Ada ya. Oke, Karena juga kapan? anggota kita juga, anggota Ada dari juga? TBI juga bagian dari sana juga, bagian Oh, dari iya, UKM iya, seni iya. juga. Jadi kalau bisa disatukan sih sebenarnya kayak gitu. Oke, iya. Kalau Pio sendiri ya, Iya. kenapa dipilih dengan judul apa merah? Memori Merah Tua. Apa itu ya secara garis besarnya? Secara garis besarnya itu sebenarnya kami itu kan kemarin mau mengepaskan kepada Hari Ibu. Nah, jadi dipilihlah judul Memori Tua, Pak, yang berkenaan dengan tokoh utamanya. Kok meleset hari ibu kan kemarin? Iya, itulah tuh, Pak. Jadi dimajukan tanggalnya pada tanggal 16. Bertepatan pada bulan Desember lah intinya. Nah, jadi intinya Memori Merah Tua ini menceritakan seorang ibu, seorang wanita parubaya yang penjahat kelas kakap, kelas atas, yang ingin bertobat untuk membahagiakan anaknya yang baru lahir. Nah, jadi di sana nanti diceritakanlah segala perjalanan memorinya, Pak, tentang ibu itu. tentang penjahat kelas kakap. Oke. Jadi dia yang dia bilang tadi ya bahwasanya ini sebenarnya dikatakan realis enggak ya, Iya. dikatakan enggak realis tapi memang ada gitu ya, memang ada cerita. Jadi kayak membahas tentang apa yang telah terjadi pada masa lalu dibahas lagi di masa yang sekarang. seperti itu Jadi ya. bentuk surrealis tadi ya. Iya. Oke. Pesannya apa ya kira-kira? Biar bisa disampaikan. Tentang ibu tadi ya, yang penting ya. Iya, Kalau pesannya bahwasanya walaupun seorang wanita itu adalah penjahat kelas atas, banyak melakukan kejahatan, tetapi dia masih mempunyai hati untuk membesarkan anaknya sepenuh hati, tidak membesarkan seperti hidupnya yang Ya, ingin membesarkan anaknya tapi tidak dengan cara yang beliau lakukan. Iya. Kan beliau itu penjahat. di depan anaknya nggak kelihatan. Iya, enggak. Oh, gitu. Sebenarnya. Ya, jadi kayak sesuai dengan kehidupan nyata lah ya. Iya. Bahwasanya Iya. banyak di luar sana penjahat tapi sebenarnya ada sisi positifnya juga dia Iya, ketika di keluarganya gitu. Gimana? Dia tuh dituntut oleh pekerjaan aja untuk Iya. jadi orang jahat, Iya. tapi di dalam keluarganya dia berusaha untuk menjadi orang yang baik kayak gitu. Oke, ya.
apa deh ya, observasi sama penjiwaannya gimana caranya modalnya? Pernah observasi mungkin pemain utamanya kamu udah diajak hari ini. Dia hari latihan karena kita hari ini udah ke Lebih intens latihannya. Tanggal berapa pementasannya? Tanggal 16 hanya 16. Sabtu ini. 16 hari Sabtu ya. Iya, Sabtu Di ini. Di Geraha Budaya Jakabaring. Oke, tapi bertiket ya. Iya, Pukul bertiket. 9. Ya, pukul 9 pagi. Iya. 9 pagi. Jarang ada pementasan pagi. Iya. Atau 2 kali pementasan? Enggak, Satu sekali. kali, biar semangat aja. Oh, pagi ya. Kalau siang panas biasanya. Sayangnya enggak bisa nonton, enggak ada kegiatan. Oh, wah, padahal kita sangat pengen mengundang seluruh komunitas. Ya. Iya, harusnya diundang. Nanti Iya, kita masukkan di komunitas Kates namanya. Ya benar. Teater Sumsel ya. Heeh. Jadi kembali ke pemain atau pengkarakteran ya. Tadi kan butuhnya observasi nih. Sampai jauh mana kalau observasi atau hanya memandangi karakter orang di sekitarnya aja ya. Tidak, sebenarnya Kayak bandit, observasi itu mana observasinya gitu. ini jadi terlepas dari pengkarakter Ah. pengkarakter yang telah ditulis oleh penulis naskah. Nah, kami juga mendalami karakter itu bukan hanya dari segi pelatihan dan karakter vokal selain sebagainya, tetapi juga teknik-teknik masuk yang ada pada pementasannya, itu teknik panggung, teknik keluar maupun saat teknik vokalnya, Pak. Blocking juga ya? Blocking Iya, juga ya. blocking, Blocking backing. tersendiri itu ada 3, yaitu backing, grouping, sama Blok. blocking. Back- Tapi sebenarnya Wak, kalau menurut saya cara untuk menumbuhkan karakter itu sebenarnya saya selalu menghimbau juga bahwasanya ketika mungkin banyak artis yang besar di luar sana itu ketika dia mendapatkan satu peran, dia berusaha untuk menjadi si peran itu dengan cara kehidupan sehari-harinya. Jadi ketika lagi berinteraksi di luar latihan, itu dia kayak berlaga ala si tokoh tersebut. Iya. Dari vokalnya seperti dari cara ngomongnya, logat dan segala macamnya. Terus juga kalau saya dulu biasanya kayak mengajak untuk mahasiswa itu untuk mejam terus mereka tuh kayak Meditasi ya? Bermeditasi. Membayangkan bahwasanya dia jadi si tokoh tersebut kayak gitu. Atau kita juga sering kayak misalnya latihan itu dengan cara kayak latihan kayak bermain itu tapi bermainnya bermain peran. Jadi kayak misalnya kita mejam terus mereka tuh berdialog atau bergerak ya ala si tokoh-tokoh yang sudah dibagikan tadi kayak gitu. Mendalami peran, Pak. Iya, biar bisa mendalami oh ini peran saya sebagai A, B dan C. Oke, jadi pelatihannya langsung di lokasi ya. Iya. Lokasi. Nah, ini persiapannya berapa bulan yuk? Persiapannya Dari kurang lebih, reading dan juga dari ya reading lah, reading. iya, Nah, kurang lebih 2 bulan, Kak. dari reading ya, bulan. bukan Iya. dari pemilihan pemain. Bukan. Bukan. Reading 2 bulan. Ya, setiap hari ketemu? Kalau untuk reading lebih ke mata kuliah yang diampu oleh Pak Medio dan Jadi seminggu sekali. Kalau Iya. dulu awal-awalnya setiap hari Senin gitu. Iya. Tapi kalau sekarang udah intens gitu ya. Intens. Intens. Berapa jam Pak pertemuannya? biasanya Apanya? Yang Pertemuannya jam berapa jam? yang Kalau hari Senin. iya hari Senin. Oh itu kita dari jam 1 sampai jam Jam 5. 5 sore sampai tutup FKIP. Makanya gitu. Karena kita dibagi 2 gitu. Ada yang teori, ada yang praktik. Iya. Jadi Jam setelah 1 dia teori- siang sampai jam 5 sore. Iya. Oh, keren. Jadi keren. dari jam 1 sampai jam 3 mereka belajar teorinya seperti apa secara buku, lihat ya, teori-teori buku, tapi kalau yang di praktiknya langsung ke latihannya seperti apa. Setiap minggu Setiap minggu. Setiap Senin. selama 2 Setiap bulan. Senin. Ya, Ini kan kendalanya ada yang dari luar kota ya. Bocah yang Pimpro juga dari Pali katanya. Pio dari mana? Dari Palembang nih loh, Pak. Ya, nah ini banyak dari luar kota. Ini mana mensiasatinya? Ini sebenarnya Kalau pengen karena balik kan ke dusun ya. kalau Ya, sebenarnya karena Menahan ini kan diri. mata kuliah gitu kan. Kalau mata kuliah kan wajib, mereka wajib. Harus ya? Iya, wajib. Wajib dong datang. Jadi ya karena mereka juga kuliah di Muhammadiyah, jadi pasti kita tetap datang terus setiap hari. Iya. Maksudnya bisa ketemu terus setiap hari. Iya, iya, seperti iya. biasa ada yang Bukan ngekos, komunitas yang bebas gitu. Ya, itu kendala juga kan. Masing-masing Ya. kerjaan enggak. Kita Iya. kan memang tugas mereka mahasiswa belajar, Iya. ketika lagi latihan ya latihan gitu. Hari Senin itu yang pastinya Ya wajib. pasti Iya. ya. Oke, terus kembali ke kekompakan lagi nih, karena ini sebentar lagi mau pentasnya. Mungkin ada, Pak, berbeda Pak ya dengan awal sampai sekarang ini permasalahan-permasalahan ada. Nah, dia sebagai Pio sebagai saudara juga Oktaria sebagai Pimpronya, ya, bagaimana menanamkan kepada teman-teman untuk lebih kerat lagi untuk mendekati hari H ini. yang pasti kami Kami kan sebagai pembelajar nih ya, Iya. ya, pembelajarannya. kami tentunya juga belajar merangkum semuanya, merangkul dalam hal kekeluargaan, Iya, bahwasanya kita ini kompakan. bukanlah hanya sekedar teman tetapi juga keluarga yang saling berbagi penderitaan dan kebahagiaan. Jadi kita harus sama-sama
coba untuk saling mengerti dan menghargai diri masing-masing Kak dan teman-teman. Kalau yang tersulit apa lah dalam pembelajaran teater? Dalam pembelajaran teater, kalau untuk Vio sendiri adalah mendalami karakter seperti yang dibilang pada sesi pertama tadi Kak. Iya. Susah sekali mendalami karakter yang begitu perfeksionis. Dia jadi karakter apa? Jadi karakter Aska di sana, pemimpin sebuah Geng. geng seperti mafia itu Pak. Bukan geng motor, bukan? Tentunya ada para pengawal bodyguard yang menemani Oh, Aska. jadi bosnya Aska. Iya. Oh, oke, si Okta? Kalau Okta di pementasan ini sebagai Eli itu adik dari si Rosa. Sahabatnya Aska. Iya, Orangnya sahabatnya lemah Aska. lembut. Enggak. Sebenarnya orangnya sombong, Oh. terus angkuh. Tapi dia bertolak belakang dengan karakter. Kepribadiannya ya. Iya. Iya. Gimana caranya mencari orang-orang angkuh tuh? Lumayan sulit karena kan biasanya tuh Dari ngomongnya lu halus tuh ngomong. pribadinya kan biasanya kayak santai, sabar, orang cuman tiba-tiba langsung disuruh jadi wong sombong, angkuh tuh sulit. Kayak cak mana ya muka wong sombong. Iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari mukanya ini kan agak sedikit jutek gitu. Jutek. Tapi walaupun Cuman mengandalkan muka ya. jadi kelihatan dari muka udah kelihatan nih orangnya jutek. Jadi kayak gampang untuk membentuk karakternya. Iya, apa Aska tadi yang kayak bandit ya. Ada kalau Aska itu Selimut ya. seseorang yang perfeksionis. Iya. Visionis, angku. Tapi ya mengalahkan ke karakter pribadi itu agak susah memang. Iya, benar sekali. Nah, untuk nantinya persiapan ini kan Sabtu nih ya, pentas. Iya. Terus Jumat nanti geladi. Ya, Gladi. 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 Sekalian persiapan untuk panggung. Pemusiknya dari mana, Pak? Pemusiknya Apa kami namanya, ada komunitas sendiri? Enggak, memang semuanya harus diwajibin, semuanya Ada di- mahasiswa semua harus. Jadi mereka harus belajar semua tim-tim Termasuk yang ada di lighting gitu ya? Iya, Iya. harus kita nggak boleh ngambil dari luar gitu, kecuali pelatihnya. Jadi kan biar mereka juga belajar ketika mereka nanti ketika jadi guru di sekolah-sekolah kan pasti ada juga komunitas teater. Iya, Jadi harapannya adalah output dari mata kuliah ini adalah ketika mereka juga jadi guru, mereka bisa membentuk komunitas teater di sekolahnya masing-masing. Benar sekali. Karena faktanya kalau saya lihat teman-teman saya dulunya waktu mereka di sekolah itu sebelum nggak ada teater, tapi setelah mereka ikut adanya mata kuliah ini, ujung-ujungnya mereka ada membentuk teater sendiri banyak dan sekarang terbentuk gitu di Kalau di daerah-daerah. sekolah-sekolah tuh ya? Di sekolah-sekolah. Setiap dia ngajar itu pasti dia buat teater. Betul. Harapannya seperti itu gitu. Saya arahkan untuk seperti itu biar berguna gitu. Iya. Biar mengembangkan teater yang ada di Sumatera Tapi Selatan. selain teater ada tambahan mungkin menulis juga ya? Ada menulis juga, ada jurusannya? Menulis ada. naskah. Ada. Naskah, cerpen, Ada, novel. Ada, Pak. ada. Ada Mata kuliahnya sastra itu Pak. Ada menulis lanjut ya. Iya. Benar sekali. Ya, berapa satu kelasnya berapa orang? 37. 37 ini semuanya dibagi. Ya, dibagi. Lighting yang- orang berapa? 3. Ya, seperti itu. Ada musik Wah, orang jadi berapa. kita tuh sebenarnya bukan teater aja loh ternyata. Jadi Apa? kita tuh ada juga narinya juga ada. Iya. Nanti ada tampilannya nari. Iya, ada juga puisi. puisi juga. Oh. Jadi saya karena di kampus itu banyak mata kuliah ada apresiasi puisi, terus puisi juga ya. ada seni juga. Jadi kalau bisa di pementasan itu jadi ajang untuk melihat inilah produk dari program studi ini gitu. Jadi berapa tuh? 3 apa? 37 orang. 37 ini main bisa juga bisa main. Iya, puisi. benar sekali, Pak. Main puisi ya. Puisi Ya, kita pembacaan puisi, ada Iya, deklamasi benar. puisi juga gitu. Nari juga ya. Iya. Oke, keren sekali ya. Oke, di penghujung program ini apa sih harapan-harapan ke depannya? Mungkin dari Pak Medio sendiri bisa dipanjang-panjangkan juga boleh, enggak apa-apa. Ya, sampai Iya. jam 12 ya. Iya. Ya, harapannya adalah saya berharap untuk mahasiswa saya di Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, selamat belajar, ya, mempelajari bagaimana dunia teater itu, dan harapannya adalah teman-teman semuanya ketika keluar dari prodi ini bisa membawa nama baik prodi ini dan juga bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan untuk di dalam dunia kerja nyata nanti gitu. Oke. Terus juga kita berharap juga bahwasanya untuk para penonton, untuk para penggiat teater juga untuk bisa mengapresiasi karya kami ini di acara kami pada hari Sabtu nanti di tanggal 16 Desember 2023 di Geraha Budaya. Teman-teman diharapkan untuk hadir ya, kita sangat menantikan yang namanya penilaian
diskusi karyanya yang Ya. paling ditunggu biar kita bisa dapat insight baru juga bagaimana caranya supaya kita bisa lebih baik lagi. Karena kami meyakini bahwasanya ini adalah proses ya. Ya. Kami meyakini bahwasanya ini tidak bagus-bagus banget nantinya, tapi justru dari proses inilah kami bisa belajar untuk lebih baik lagi dan mudah-mudahan kedepannya kita terus berkembang gitu ya. Amin. Saya sangat berharap bahwasanya komunitas TBI ini, Teater Bahasa Indonesia ini bisa terus eksis di manapun ya. Jadi kita tuh jangan hanya main di kandang, ya, tapi kalau bisa kita mengalahkan orang-orang luar sana. Iya, Ya. minimal dikenal lah ya. Dikenal minimal. Iya, oke. Okta mungkin tambahan? Mungkin harapannya untuk teater ini semoga berjalan dengan lancar. Semoga juga dapat menjadi contoh untuk universitas lain bahwa bisa loh bahasa Indonesia itu untuk menampili teater ini ditonton dengan orang banyak. Iya, biasanya dari jurusan senian ya. Iya, biasa kan dari seni aja. Ini kan dari bahasa Indonesia juga bisa Oke. keluar. Tidak harus kita belajar teori baik, tapi juga bisa untuk direalisasikan. Oke. Karena kan zaman sekarang banyak orang yang suka berdrama daripada berdrama di sosial Iya, media, iya, iya, mending iya. dalam sebuah karya. Iya, Iya, benar. benar. Ada hasil deh. Hasil. Iya, iya. Vio ada tambahannya? Ini jadi harapan Vio pada pementasan kali ini adalah semoga menjadi bekal bagi kami terutama mahasiswa dan mahasiswi untuk memajukan pementasan teater di Palembang, Pak. Oke, bisa minimal menambah khasana ya. Benar sekali. Oke, atau- Seperti kata Pak Medio tadi, kami kan nanti akan jadi seorang guru yang nantinya mungkin akan membuat teater sendiri pada Ya. sekolah tersebut. Balik ke sekolah Jadi masing-masing. mencar ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan tentunya terima kita kasih. berharap Terima kasih. ada kegiatan-kegiatan lainnya tanggal 16 nanti ya. Benar Iya, sekali, 16. Pak. Kita tunggu juga kehadiran Mbak Dola. Iya, saya usahakan. waktu, Pak. Saya Kalau usahakan. bisa kita Ya. tunggu. Kalau pementasannya jam 11 saya bisa. 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 Sebenarnya jam 9 itu kan pembukaannya Iya, ya. Pak. Iya, ada benar. tarian. Iya, iya. Pentasnya mungkin sekitar jam 10 atau Iya, jam 11. karena Bisa lah ya. ada Karena kita kegiatan sangat lain. menantikan ya. Iya, boleh kan, boleh. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol sudah. Nanti kita undang lagi lain kali waktu ya untuk Siap. membahas mengenai bagaimana bentuk sastra mungkin, bagaimana penulisan ya, dan tentunya dengan obrolan seputar budaya dan komunitas. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dole. Ya. Ya, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama 3 narasumber yang luar biasa dan tadi mengenai mereka akan pentas tanggal 16 nanti ya dari komunitas Teater Bahasa Indonesia UMP. Jadi langsung saja nanya ke sana atau mungkin kaget pacak cari-cari tahu ya karena menarik sekali ya. Banyak sekali sih sebenarnya pertunjukan teater ya, tapi tidak terupdate ya, tidak terinformasikan ke masyarakat. Dan ya selama ini menontonnya bioskop ya sekali-sekali nonton teater ya hampir mirip-mirip lah ya, tapi lebih realis bisa langsung lihat ya untuk pementasan tersebut. Oke, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Setelah itu kita akan ikuti program acara selanjutnya Lenggang Palembang.